Shalom Jemaat Tuhan. Waktu lalu sebelumnya kita sudah belajar tentang mengenali pimpinan Tuhan bagian yang pertama. Sekarang kita lanjutkan mengenali pimpinan Tuhan bagian yang kedua. Bagi saudara yang belum menonton bagian pertama, silakan mencari YouTube-nya, judulnya mengenali pimpinan Tuhan bagian yang pertama. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tuturkan dan sikap hamba-Mu, dan setiap kami yang mendengarkannya, kami semua dibimbing, diarahkan oleh firman Tuhan yang hidup, yang kekal dan tidak pernah berubah. Urapi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membaca dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8. Dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Abraham dipanggil Tuhan keluar dari negeri asalnya, itu negeri Ur, ke tempat yang dia tidak ketahui sebelumnya. Kalau saya dipanggil atau diajak oleh teman saya, yuk ke Amerika. Ya, terus kalian, saya lihat teman saya yang dari Amerika atau ada di Amerika atau saudara saya yang di Amerika ada. Tapi Abraham belum tahu ke tempat mana ini. Saudara bisa bayangkan kalau tetangganya bertanya atau saudaranya bertanya, engkau mau pergi ke satu negeri mana? Apakah kamu pernah tahu atau ada punya teman? Abraham bilang, enggak tahu. Temanku juga enggak ada. Orang-orang tetangganya akan berkata, heran ya. Ini Abraham benar enggak nih pikirannya? Itulah yang kira-kira dialami oleh Abraham. Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan hal ini penting sekali. Sudah lihat akan tanda panah merah itu, Ur. Menurut penemuan arkeologi sekalian, negeri Ur waktu zamannya Abraham dipanggil Tuhan itu sudah menjadi kota yang bagus. Ya, irigasi yang bagus. Kemudian rumah Abraham katanya 2 lantai dengan puluhan kamar. Jadi sekalian, Abraham ini dari negeri yang mapan, yang aman, yang baik, disuruh meninggalkan negeri itu, meninggalkan keluarga besarnya, ke negeri yang dia belum pernah ketahui dan dia belum tahu. Ini suatu hal yang penting. Kalau sudah lihat berapa kira-kira jarak antara Ur ke Kanaan, dikatakan segitu approximately 955 miles, sekitar 950 mil. Kalau 1 mil itu 1,6 kilo, jadi kira-kira jarak dari Ur ke Kanaan itu sekitar lebih dari 1.500 kilometer. Kira-kira 1,5 kali dari Jawa Barat, ujung Jawa Barat sampai ujung Jawa Timur. Ini bukan jarak yang pendek sekalian. Ya, lebih dari 1.500 kilo. Abraham dipanggil keluar dari Ur ke Kanaan oleh Tuhan. Terus sekalian, kalau kita memperhatikan, Abraham dari kota yang sudah mapan ke tempat yang belum mapan. Ya, sebagian orang mempunyai pandangan kalau pimpinan Tuhan dulunya engkau kurang baik, sekarang menjadi lebih baik, lebih nyaman kondisimu, lebih makmur engkau gitu. Tapi Abraham terbalik. Dari kota yang sudah mapan yaitu Ur ke tempat yang belum mapan. Sekalian, kemudian dari rumah besar ke bongkar pasang tenda. Selama hidupnya Abraham di tanah Kanaan tidak pernah bangun rumah. Abraham memasang tenda, membongkar tenda, pasang tenda, bongkar tenda. Padahal beliau dari rumah besar, yang punya rumah besar di tanah Ur, di negeri Ur. Terus sekalian, kemudian dikatakan dari lingkungan keluarga besar yang saling melindungi. Pada waktu itu belum ada kepolisian seperti sekarang, sehingga keluarga sesama saudara, sesama kerabat saling menjaga, saling menolong, saling memagari, ya. Terus sekalian, dari lingkungan keluarga yang saling melindungi kepada hidup mandiri. Abraham dipanggil keluar dari keluarga besarnya. Ya, sampai ke Haran, Abraham bersama dengan orang tuanya, tapi setelah itu orang tuanya meninggal dunia di Haran, dan Abraham dengan Lot saja, ya, sekalian dia pergi ke negeri yang Tuhan janjikan. Jadi di sini kita melihat
Abraham dipanggil hidup mandiri bersama dengan Tuhan. Mandiri bersama dengan Tuhan. Luar biasa ya. Terus sekalian, tindakan orang beriman oleh sebagian orang di luar Tuhan menganggap orang beriman itu seperti hidup nekat. Abraham itu nekat. Terus sekalian, tapi ada perbedaannya. Nah, nekat itu berdasarkan keinginan pribadi. Ada sebagian orang yang sukanya aventurir gitu ya, mengembara dia, semakin menggetarkan hati, semakin tertantang, semakin nyaman dia, semakin senang dia, semakin puas dia maksud saya. Terus sekalian, apakah demikian kehidupan orang beriman? Itu namanya nekat? Tidak, itu berdasarkan keinginan pribadi? Tidak. Karena orang beriman hidup berdasarkan iman, yaitu pistis, faithfulness, fidelity, kesetiaan pada panggilan pimpinan Tuhan. Ya, iman berdasarkan pada pimpinan Tuhan dalam hidup seseorang. Kalau Tuhan memimpin kita pergi ke satu tempat, maka Tuhan yang bertanggung jawab untuk memelihara kita. Ya, kalau Tuhan nggak pimpin, ya Tuhan tidak bertanggung jawab. Tapi kalau Tuhan pimpin, Tuhan bertanggung jawab untuk memelihara hambanya yang setia, umat yang setia. Saudara sekalian, ini satu hal yang penting. Nah, saudara sekalian, kalau kita perhatikan selanjutnya, mari kita kenali pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita, tapi yang saya mau paparkan dari sudut negatif. Dari sudut yang negatif. Ya, saudara sekalian, maksudnya saya selalu mulai dengan satu statement, pimpinan Tuhan tidak selalu berarti. Ya, jadi dari sudut negatif. Ya. Yang pertama, saudara sekalian, pimpinan Tuhan tidak selalu berarti lancar. Ya, saudara sekalian, kalau kita perhatikan di tanah perjanjian, Abraham mengalami 2 kali kekeringan. Mungkin Abraham bertanya sama Tuhan, oh saya dari keluarga Ur, dari negeri Ur, termasuk bagian namanya Fertile Crescent, bulan sabit yang subur itu. Tapi dipanggil ke negeri perjanjian, ke Kanaan yang 2 kali kekeringan. Kalau kita jadi Abraham, kita bertanya, Tuhan gak salah pimpin ya? Ya. Di tanah perjanjian Abraham justru mengalami 2 kali kekeringan. Ya. Sekarang kita bandingkan dengan Matius 7 ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi orang yang mengikuti pimpinan Tuhan, dia harus melewati pintu yang sesak, jalannya sempit, tapi itu menuju kehidupan. Sehingga tidak banyak orang yang melewatinya. Tapi orang kalau mengikuti cara dunia, lebar pintunya, lebar jalannya, tapi menuju kepada kebinasaan. Terus sekalian, jadi pimpinan Tuhan tidak selalu lancar. Sekalian, kalau kita perhatikan, setelah Rasul Paulus mengikuti panggilan Makedonia dalam Kisah Rasul 16 ayat 9, ia dimasukkan ke bagian penjara yang paling ketat, bayangkan. Sudah berusaha mengikuti panggilan Makedonia, panggilan Tuhan lewat mimpi itu ya, orang Makedonia yang panggil dia ya. Mari nyebrang ke sini, kami butuh Injil. Oh, Paulus sudah begitu taat ya, bersama dengan Silas, dia menyeberang, dia masuk ke Eropa. Di kota Filipi malah dia dimasukkan ke penjara yang bagian tengah, yang paling ketat penjagaannya ya. Tapi satu hal yang penting, di tempat itulah Paulus mulai berbuah. Ada pertobatan keluarga Lydia yang menjadi buah sulung dari gereja Filipi. Ya, keluarga Lydia bertobat. Setelah itu baru Paulus mengalami bencana, ya, mengalami musibah dalam pemahaman masuk penjara. Di bagian yang paling maksimum security, ya, yang paling ketat penjagaannya. Oh sekalian, nah ini sebagai gambar saja yang bagus ini ya. Kakinya Paulus dengan Silas dipasung, bayangkan, dipasung, ya, seperti dia kriminal saja, ya. Ini kok seperti ini, orang yang mengikuti panggilan Tuhan kok seperti kakinya dipasung sampai kepada begitu ya, masuk penjara yang maksimum security, ya. Nah, sekalian, namun satu hal yang luar biasa, setelah penjara, setelah Paulus
diselamatkan diselamatkan oleh Tuhan dengan melakukan mujizat, maka ada mujizat, kemudian ada pertobatan keluarga kepala penjara Filipi. Ya, kemudian kita lihat selanjutnya buah-buah pelayanan Paulus di Eropa memang luar biasa. Terus sekalian, jadi memang mengikuti panggilan Tuhan tidak selalu lancar. Ada tantangannya, tapi ada berkatnya. Karena Tuhan bertanggung jawab menolong hambanya, ya, yang setia pada pimpinan Tuhan. Oke. Yang kedua, pimpinan Tuhan tidak selalu berarti keadaan yang nyaman. Manusia tambah usia, tambah ingin, tambah rindu hidupnya lebih nyaman, bukan? Tapi ternyata pimpinan Tuhan tidak selalu berarti keadaan yang nyaman. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Yang membawa Yesus ke padang gurun Roh Kudus. Lalu yang mencobai adalah iblis. Kok sepertinya kerjasama ya antara Roh Kudus dengan iblis? Tidak demikian, ya. Terus sekalian, ini suatu hal yang terjadi, saudara sekalian. Padang gurun dan cobaan iblis adalah dua hal yang berarti tidak nyaman. Siapa sih yang mau dibawa ke padang gurun? Kalau siang bisa panas 50 derajat, kalau malam bisa dingin 15 derajat. Ya. Dan dicobai lagi. Tidak nyaman. Terus sekalian, kedua hal itu harus dijalani oleh manusia Yesus. Kalau Yesus sebagai Allah tidak bisa dicobai oleh iblis, oleh siapapun juga. Tapi manusia Yesus bisa dicobai oleh iblis. Ya, sebagai bagian dari persiapan diri Yesus untuk menjadi juru selamat bagi seluruh umat pilihannya yang berdosa. Sebelum Yesus layak disebut sebagai juru selamat umat yang berdosa, maka Yesus terlebih dahulu harus dicobai, ya, oleh iblis sekali. Ya, di padang gurun. Terus kan ini suatu hal yang penting. Nah, Ibrani 2:10b dikatakan dalam Contemporary English Version dikatakan, so God did the right thing when he made Jesus perfect by suffering. Maka Allah, yaitu Allah Bapa, berbuat hal yang benar ketika dia membuat manusia Yesus sempurna lewat penderitaan. Jadi penderitaan itu menyempurnakan manusia Yesus. Ya. Nah, sekalian, kalau kita bertanya berapa kalikah Yesus dicobai? Apakah hanya 3 kali waktu Yesus di padang gurun itu? Setelah Yesus dibaptiskan itu, apakah hanya 3 kali? Jawaban Alkitab berbeda, sekalian. Lukas 22:28. Kamulah, yaitu kalianlah, yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Waktu Yesus dicobai di padang gurun, waktu setelah Yesus dibaptiskan, Yesus belum memilih murid-muridnya. Berarti Lukas 22:28 berbicara tentang kejadian yang lain, waktu yang lain, yaitu waktu setelah Yesus memilih murid-muridnya. Dan Yesus berkata, kalianlah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dalam segala pencobaan, berarti Yesus mengalami cobaan yang banyak kali selain di padang gurun itu. Ya, terus kalian, manusia dicoba Yesus bukan hanya setelah ia dibaptiskan tadi, Matius 4. Ya. Jadi memang pimpinan Tuhan tidak selalu berarti keadaan yang nyaman. Ya. Oke. Yang ketiga, pimpinan Tuhan tidak selalu berarti disenangi semua orang. Kita senangnya, kalau semua orang memuji kita, kita seperti hati kita seperti minum es krim gitu ya, yang nikmat, yang senang, yang enak. Tapi ternyata tidak demikian. Pimpinan Tuhan tidak selalu berarti disenangi semua orang. Ya. Yohanes 6:6. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya. Berapa banyak? Beribuan. Banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Wah, kalau dinilai dari segi manusia, Yesus sebagai guru yang gagal nih, sudah punya ribuan pengikut, akhirnya mereka semua tinggalkan sang guru agung. Ya, hanya tinggal 12 muridnya saja. Tuhan Yesus ditinggalkan oleh ribuan orang setelah ia mengatakan kebenaran yang dianggap oleh mereka sebagai perkataan yang keras. Siapa yang sanggup menerima perkataan keras ini? Dalam Yohanes 6 itu, ya. Dan sekalian, hanya 12 rasul yang tetap bersamanya. Ya.
Sekalian, kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus tuh tidak mempercayakan dirinya kepada sikap dan respon orang banyak. Setelah Yesus melakukan mujizat, banyak orang memuja-muja dia. Biasa kalau manusia kalau dipuja tuh senang banget, luar biasa. Tapi Yesus lain. Ketika dia dipuja-puja oleh sebagian orang yang melihat Yesus melakukan banyak mujizat, Yesus justru tidak mempercayakan dirinya kepada sikap dan respon orang banyak. Ya, Yohanes 2. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Mereka melihat mujizat-mujizat. Ini orang hebat nih, ini Superman ini. Ya. Tetapi yang hijau, tapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Ya. Jangan mentang-mentang dipuji kita, senang orang-orang yang suka puji kita. Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Ia tahu hati mereka. Sekalian, sikap Paulus itu meneladani Tuhan Yesus. 1 Tesalonika 2 ayat 4 dikatakan, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Kalau tujuan kita, motivasi kita hanya supaya Allah senang akan sikap kita, ya, karena Allah yang tahu hati kita, motivasi kita, nah itu kita itu puas. Kalau Allah senang kita puas. Tapi kalau manusia memuji kita, macam-macam motivasi. Ada orang puji kita mungkin karena dia nggak tahu apa-apa. Misalnya saya, ya bisalah main gitar. Lalu banyak orang, Pak Robi pintar main gitar. Jangan langsung bangga, jangan sombong dulu saya. Kalau orang yang jago main gitar, dia main gitar klasik, main gitar jazz, bisa dia. Lalu dia lihat permainan saya, dia bilang, lumayan kamu. Wah, baru saya bangga. Kalau yang memuji saya orang yang nggak bisa main gitar, jangan bangga saya. Ya, sekalian, paling-paling saya hanya berkata terima kasih, tapi jangan bangga. Tuhan Yesus tahu hati tiap manusia. Paulus juga tidak mendasarkan pelayanannya berdasarkan pujiannya manusia. Tapi yang penting Allah disukakan atau tidak, disenangkan atau tidak. Terus sekalian, ini penting sekali, ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, pimpinan Tuhan tidak selalu berarti yang wah dan yang sukses dalam hal kuantitas. Ya, sekalian. Nah, setelah KKR besar di Samaria, Filipus yang bukannya rasul, dia sebagai diaken gereja Tuhan di Yerusalem, mengabarkan Injil di Samaria dan banyak orang terima Yesus. Setelah KKR besar tuh Roh Kudus memimpin dia mana? Bukan ke tempat yang lebih besar lagi, lebih banyak orang lagi, tidak. Tapi diutus ke jalan yang sunyi untuk melayani satu orang saja. Setelah KKR besar, Filipus malah dibimbing ke jalan yang sunyi untuk melayani satu orang saja. Nah, sekalian, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Sudah sampai di situ, Filipus, kok sunyi banget. Siapa yang harus aku injili? Gak lama kemudian terdengar suara kuda, derap kaki kuda. Ada siapa nih? Ternyata Filipus hanya ketemu satu orang sida-sida. Ya, dibimbing oleh Filipus, dia baca kitab Yesaya, Filipus bimbing, akhirnya percaya Yesus bayu selamat, akhirnya minta dibaptiskan. Dan luar biasa, setelah sida-sida ini kembali ke negerinya itu Ethiopia, sida-sida ini menjadi pendiri gereja yang pertama di Ethiopia. Bayangkan, jaraknya itu sekitar 2.575 km itu. Ya, Ethiopia, sudah lihat yang huruf merah bawah itu. Ya, dari Gaza ke Ethiopia itu jaraknya 2.575 kilo. Dan di Ethiopia itu dia mendirikan gereja pertama, ya, di sana, di daerah Afrika. Jadi, sekalian, kita perlu lihat dampaknya, ya.
dampaknya yang luar biasa. Saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, kemudian hati-hati dengan pemberhalaan kuantitas. Ada sebagian orang kalau pengikutmu banyak, oh kamu penuh Roh Kudus. Kamu pasti pengkhotbah hebat. Tapi kalau sedikit, kamu baru mulai, kamu belum jadi pengkhotbah yang hebat. Itu hati-hati dengan pemberhalaan kuantitas. Ya. 2 Timotius 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Sebagian orang senang bukan dengar firman, tapi senang cerita sini, cerita sana, cerita pengalaman, cerita dongeng-dongeng itu loh. Aku pernah dibawa ke surga, siapa saksinya nggak ada. Cuma dia klaim-klaim sendiri saja. Aku pernah dibawa ke neraka, juga nggak ada saksinya. Nah, orang-orang senang aja tuh kalau dengar cerita-cerita dongeng itu. Bukan firman Tuhan yang dibahas, tapi pengalaman-pengalaman manusia, ya, dongeng-dongeng. Hanya untuk memuaskan keinginan telinga manusia. Pengikutnya banyak, ya. Tapi hati-hati, kita pemimpin umat Tuhan jangan memberhalakan kuantitas. Tuhan Yesus punya ribuan pengikut. Ketika dia menyampaikan firman yang keras, ribuan orang tinggalkan dia, tinggal 12 orang. Terus sekalian, ini sesuatu hal yang penting yang Alkitab ajarkan kepada kita. Jangan memberhalakan kuantitas. Keep the quality first. Jaga mutu. Apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan kita sampaikan. Nanti kuantitas akan datang sendiri. Ya, tapi jangan berhalakan kuantitas. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, yang berikutnya, pimpinan Tuhan tidak selalu berarti apa? Tidak selalu berarti suara mayoritas dari orang-orang tidak punya visi dari Tuhan. Wah, mayoritas kita voting, mayoritas menang. Padahal yang menang itu tahu-taunya nggak punya visi dari Tuhan, pokoknya ikut saja, atau dibayar atau bagaimana gitu ya, atau ikut-ikutan saja. Ya. Terus sekalian, bandingkan Yosua dan Kaleb, mereka taat kepada Tuhan, tapi yang 10 pengintai yang lain malah berontak kepada Tuhan. Dan orang Israel waktu itu kecuali Musa lebih percaya pada 10 orang yang mayoritas itu. Orang mereka berontak sama Tuhan. Sedangkan Yosua dan Kaleb yang cuma 2 orang itu, mereka coba berusaha meredakan. Kita jangan berontak sama Tuhan. Tapi Yosua dan Kaleb hampir saja dirajam dengan batu mereka. Terus sekalian, ini kita perlu pahami. Nah, ada satu statement bagus ini. Joshua and Caleb saw opportunity. Joshua dan Kaleb melihat kesempatan. Kesempatan mereka Tuhan suruh untuk pergi terus ke Kanaan. Ya, karena Tuhan Maha Besar bisa mengalahkan raksasa itu. Ya, Yosua dan Kaleb melihat opportunity, kesempatan yang dari Tuhan. Tetapi the other 10 spies, 10 pengintai yang lain, saw defeat, melihat kekalahan. Mereka langsung minder, langsung takut, langsung berontak sama Tuhan. Terus sekalian, dan kalau masyarakat itu lebih memilih yang mayoritas, maka jangan-jangan mereka akan tersesat, ya, saudara sekalian. Nah, yang berikutnya, akibatnya Tuhan menghukum mereka dengan pengembaraan 40 tahun di padang gurun, sampai seluruh generasi pertama dari bangsa Israel yang keluar dari Mesir, ya, mati di padang gurun. 40 tahun mengembara, generasi pertama yang keluar dari Mesir itu mati, ya, kecuali Yosua dan Kaleb yang memimpin generasi kedua Israel yang lahir di padang gurun masuk ke tanah perjanjian, dipimpin oleh Yosua dan Kaleb yang merupakan 2 orang bagian daripada generasi pertama. Nah, sekalian, nah, visi yang dari Tuhan harus memimpin massa. Ini penting sekali. Visi yang dari Tuhan harus memimpin massa. Ya. Suara massa belum tentu sesuai dengan pimpinan Tuhan. Sekali lagi, suara massa belum tentu sesuai dengan pimpinan Tuhan. Ya. Oke. Nah, yang berikutnya, pimpinan Tuhan tidak selalu berarti yang instan, yang serba cepat. Sekarang zamannya mau serba instan, mau cepat serba cepat.
Apakah demikian? Apakah sama dengan pimpinan Tuhan? Sekalian, Musa disiapkan oleh Tuhan selama 80 tahun untuk dipakai Tuhan selama 40 tahun. Disiapkan 80 tahun. Musa dibimbing, diajarin hikmat orang Mesir yang waktu itu negara adikuasa. Dan dia dipersiapkan menjadi orang yang rendah hati di padang gurun selama 40 tahun. 80 tahun persiapan Musa untuk dipakai Tuhan selama 40 tahun saja. Jadi umur Musa waktu dipanggil Tuhan 120 tahun, maksudnya meninggal. Ya. Sekalian, nah manusia Yesus disiapkan selama 30 tahun. Menjadi pertama anaknya tukang kayu, kemudian jadi tukang kayu. Ya, dia secara manusia belajar Taurat untuk melayani selama 3,5 tahun. Umur 33,5 tahun Tuhan Yesus dipaku di atas salib. Ya. Sekalian kemudian Paulus disiapkan sekitar 43 tahun. Dia pernah menjadi orang yang luar biasa jago Taurat. Kalau diteruskan dia bisa menjadi mungkin menteri, semacam menteri agamanya orang Israel. Ya. Disiapkan selama 43 tahun untuk melayani selama 21 tahun saja. Jadi separuhnya kurang. Ya. Sekalian, prinsip yang penting di sini adalah apa? Waktu persiapan lebih lama dari waktu untuk melayani. Ada orang berkata, oh aku sudah siap. Belajar apa? Belajar Alkitab. Berapa lama? Wah, ya mungkin 3 bulan. Mungkin 6 bulan. Udah pergi kemana-mana ngajar. Khotbah di mana-mana. Hati-hati saudara. Prinsip yang penting dalam Alkitab adalah waktu persiapan lebih lama dari waktu untuk melayani. Kita mau melayani dengan baik harus persiapan kognitif kita, belajar firman Tuhan, harus persiapkan hati kita, persiapkan etika kita, sikap hidup kita, psikologis kita, kejiwaan kita. Oh banyak hal. Ya, waktu persiapan lebih lama dari waktu untuk melayani. Gak ada yang instan. Gak ada yang instan. Nah, sekalian kalau kita perhatikan, iya, pemimpin yang mantap seperti pohon jati yang butuh waktu yang cukup, bukan yang instan. Kayu jati rayap nggak mau makan. Aman kalau kita punya perkakas atau segala macam kursi atau bangku terbuat dari kayu jati. Ya, tapi cukup lama persiapannya. Ya, saya baca di Google minimum 40 tahun pohon baru bisa dipanen. Pohon jati, ada yang sampai ratusan tahun. Ya, nah ini kalau mau cepat pohon sengon saja 5 tahun udah bisa dipanen. Tapi kayunya bisa dipakai untuk apa? Ya untuk jadi peti kemas untuk sabun mungkin. Ya kemudian bisa jadi dimakan rayap selanjutnya. Ya, nggak kuat. Ya, nggak ada orang yang bikin rumah tiang-tiangnya dari kayu sengon. Oh, nggak ada. Paling-paling itu hanya sementara waktu masa pembangunan dipakai. Udah gitu harus disingkirkan. Ya. Ada juga yang lebih kuat lagi. Kayu ulin, nggak boleh keluar dari Kalimantan saya dengar. Kuat sekali, coba lihat di situ tanda panah. Itu yang buat tongkat pondasi dari kayu ulin. Yang kena air semakin hitam dia. Ya, kalian ini kayu ulin yang lebih kuat, lebih tahan lama. Ya, sekalian luar biasa. Ya. Saudara, jadi sekali lagi, jadilah pemimpin yang mantap dengan cara dipersiapkan oleh Tuhan dalam berbagai bidang, ya, dan perlu waktu yang cukup. Ya. Kemudian yang berikutnya, nah, pimpinan Tuhan tidak selalu berarti apa? Pimpinan Tuhan tidak selalu berarti menghasilkan banyak harta di dunia. Ya, oke, Mazmur 62 ayat 11b. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Ini kecenderungan orang. Kalau harta semakin bertambah, hati semakin melekat. Deposito semakin banyak, tabungan di bank atau tabungan di invest atau apa semakin banyak, hati kita semakin melekat. Seperti Lot itu ya. Sekalian perlu hati-hati. Jangan sampai hati kita melekat. Ya. Umat Tuhan harus mengumpulkan harta bukan di dunia tapi di surga. Yakni jiwa-jiwa yang kekal. Ya, jiwa-jiwa yang kekal. Oke, saudara sekalian. Nah, pimpinan Tuhan tidak selalu berarti sesuai dengan penilaian manusia.
Cenderungnya bagaimana menurut pandangan orang? Ya, apakah orang itu disenangi atau tidak? Ya, itu satu hal yang biasa wajar-wajar saja. Tapi ternyata pimpinan Tuhan tidak selalu berarti demikian. Ya. Terus kalian 1 Samuel 16. Tapi Tuhan berkata kepada Samuel, "Janganlah kau terpikat oleh rupanya yang elok dan tinggi badannya. Bukan dia yang kukendaki. Aku tidak menilai seperti manusia menilai. Manusia menilai rupa, tapi aku melihat hati." Ini pada waktu Tuhan memilih penggantinya Saul, Raja Saul, ya. Wah, kakak-kakaknya Daud emang tinggi-tinggi, bagus-bagus, hebat-hebat, ganteng-ganteng. Tapi Tuhan bilang, "Jangan kau terpikat oleh rupanya yang elok dan tinggi badannya. Bukan dia yang kukendaki. Aku tidak menilai seperti manusia menilai. Manusia menilai rupa, tapi aku melihat hati." Terus kalian luar biasa ya ayat ini. Nah, saudara sekalian, Tuhan tuh seringkali melakukan hal-hal yang tidak terduga, yaitu yang surprising. Siap-siap saja ya. Coba lihat ayatnya. Tapi seperti ada tertulis 1 Korintus 2:9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Ya, yang nggak pernah dilihat mata, nggak pernah didengar oleh telinga, nggak pernah muncul dalam hati. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Siapa itu yang mengasihi Dia? Yang terpenting kasih Tuhan, yaitu menaati firman Tuhan. "Jikalau kau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Nah, sekalian, jadi yang taat saja pada pimpinan Tuhan. Nanti Tuhan akan melakukan hal-hal yang surprising, yang mengejutkan, yang tak terduga. Kita nggak pernah nyangka, kok dia yang dipimpin jadi ketua? Kok dia yang dipimpin jadi presiden? Kok dia yang dipimpin jadi gembala atau siapapun? Ya, karena Tuhan tidak melihat rupa, tapi melihat hati. Oh, satu hal yang luar biasa ya. Nah, bagaimana selanjutnya? Sedikit lagi saya tambahkan. Nah, setelah mengumuli dalam doa, mendengarkan berbagai nasihat dan mempertimbangkan dengan akal sehat, yang perlu dilakukan selanjutnya bagaimana? Setelah bergumul dalam doa, mendengarkan nasihat dari orang-orang yang rohaninya bagus, ya, mempertimbangkan dengan akal sehat. Lalu bagaimana selanjutnya? Kalau perlu, mohon batas waktu dari Tuhan. Sekali lagi ini bukan mendikte Tuhan, tapi mohon, kalau perlu mohon batas waktu dari Tuhan. Itu nggak apa-apa. Kenapa? Kenapa nggak apa-apa? Karena supaya orang itu tidak terus-menerus mendua hati. Ya, lihat ini. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, ini orang mendua hati. Mau lurus, mau belok ke kiri atau ke kanan, bingung terus dia. Di persimpangan jalan terus dia. Akhirnya tabrak dari kiri kan depan belakang. Tuhan itu tidak senang kita terus-menerus mendua hati. Ya, sehingga ini boleh sesekali mungkin karena kita bingung masih mendua hati, tapi jangan terus-menerus, jangan kelamaan. Ya, oleh karena itu dalam mencari pimpinan Tuhan kita boleh mohon batas waktu dari Tuhan. Ya, misalnya saja sekalian, Tuhan kalau boleh akhir tahun ini saya sudah mendapatkan keyakinan kemantapan. Kalau boleh Tuhan pertengahan tahun ini bulan Juni akhir saya sudah mendapatkan kemantapan. Kemana saya harus melangkah? Boleh. Ya, boleh minta batas waktu dari Tuhan. Mohon batas waktu dari Tuhan. Supaya kita jangan mendua hati terus. Kalau kita mendua hati terus, kita akan tidak tenang hidup kita. Oke? Nah, setelah sampai pada akhir masa pergumulan, mulailah melangkah sambil tetap menjaga kepekaan hati akan pimpinannya. Mulai melangkah tapi tetap menjaga kepekaan hati akan pimpinannya. Ya. Terus kalian minta Tuhan beri damai dalam hati jika kita melangkah sesuai dengan pimpinannya. Ini penting sekali ya. Kalau kita melangkah sesuai dengan pimpinannya, Tuhan akan berikan kita damai. Itu memang firman Tuhan mengatakan demikian. Di mana ada kebenaran, yaitu kita mengikuti perintah Tuhan, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi
Saya mulai melangkah nih Tuhan setelah bergumul 6 bulan misalnya. Tolong Tuhan, kalau saya melangkah salah, berikan saya hati yang gelisah. Berikan suami atau istri saya hati yang gelisah. Berikan dalam hati anak-anak saya, orang tua saya hati yang gelisah. Supaya dengan demikian saya disadarkan bahwa saya tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu ya. Tapi kalau Tuhan berkenan, berikan saya juga hati yang damai. Kami hati yang damai. Walaupun banyak tantangan, berikan kami hati yang damai. Ya, ini penting sekali. Ya, jangan lupa kitab suci tidak boleh dijadikan buku nujum. Ambil contoh, waktu kita mencari pimpinan Tuhan, kita tutup Alkitab kita, kemudian kita buka. Dalam nama Yesus saya buka, Tuhan nyatakan pimpinan, kita buka. Wah, ternyata waktu pas kita buka, kita tunjuk, maka keluarlah Yudas Iskariot dari ruangan itu. Wah, masa sih? Tutup lagi, buka lagi, dalam nama Yesus tunjuk. Maka Yudas Iskariot menggantung dirinya. Waduh, itu namanya menjadikan kitab suci sebagai kitab nujum. Gak boleh gitu. Ya, ikuti step-step yang saya sudah sharingkan tuh. Semoga memberikan kita hikmat untuk kita boleh mengenali pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Kayaknya menjadi berkat bagi kita semua. Kita dalam tahun yang baru ini kita mau belajar mengenali pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk Roh Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman yang membimbing dan mengarahkan kami. Tolong kami dalam pergumulan kami masing-masing pada tahun yang baru ini, supaya kami boleh mengikuti pimpinan Tuhan dan mentaati kehendak Tuhan dan mempraktikkan kehendak Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Roh Kudus pimpin kami, berikan kami kepekaan hati. Terima kasih, dengarkan doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.